Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat sore Tribuners, berjumpa kembali bersama saya Ramon yang akan menemani sore Tribuners kali ini dalam program Digital Tribun Medan Cakap-Cakap. Dan pada episode kali ini kita akan membahas bagaimana menemukan peluang bisnis kuliner yang tepat di era pandemik. Baik, hadir bersama kita sore ini pemilik sekaligus founder dari Cilok Milenial yang ada di Kota Medan, yaitu Bang Rocky. Halo, Bang. Ya, halo, selamat sore, Bang. Baik, luar biasa, Bang. Gimana sorenya? Sehat, ini? alhamdulillah, luar biasa. Sudah makan cilok, Bang? Pasti, Bang. Oh, pasti. Pagi, siang, malam cilok. Pagi, siang, malam, everyday cilok. Oh, ya. keren. Ya. Nah, sahabat Tribuners, ingin tahu apa sih yang akan kita perbincangkan bersama Bang Rocky? Yaitu bagaimana kita membahas cemilan pertama khas Bandung nih ya, Bang ya? Iya, betul sekali, Bang. Yang tagline-nya mungil dan begitu kenyal. Nah, sebelum kita berbincang dengan Bang Rocky, mari kita saksikan tayangan berikut ini. Come with me, I swear I'm gonna. I wanna blow your mind. Just come with me, I swear I'm gonna take you somewhere warm. You know j'adore la mer. 'Cause when the morning comes, I know you won't be there. Every time I turn around, you disappear. Nice to meet you. I like the things you wear. I want your number tattooed on my arm in ink, I swear. 'Cause when the morning comes, I know you won't be there. But every time I turn around, you're there. Come with me, I swear I'm gonna. I wanna blow your mind. Just come with me, I swear I'm gonna take you somewhere warm. You know j'adore la mer. 'Cause when the morning comes, I know you won't be there. Every time I turn around, you disappear. Nice to meet you. I like the things you wear. I want your number tattooed on my arm in ink, I swear. 'Cause when the morning comes, I know you won't be there.
But every time I turn around, you're there. I wanna blow your mind. Just come with me, I swear I'm gonna. I wanna blow your mind. Just come with me, I swear I'm gonna take you somewhere warm. You know, j'adore la mer. 'Cause when the morning comes, I know you won't be there. Every time I turn around, you disappear. Nice to meet you. Nice to meet you. What's your name? Let me treat you to a drink. I like the way you talk. I like the things you wear. I want your number tattooed on my arm in ink, I swear. 'Cause when the morning comes, I know you won't be there. But every time I turn around, you're there. Oke, kita kembali sahabat Tribuners dan terima kasih masih setia bersama kami. Nah, ini menarik nih Bang Rocky. Wah, dari pasti. packagingnya aja kan udah agak-agak gimana gitu kan penampilannya Iya, iya. ya kan Bang. Nah, jadi Bang bisa ceritain ini Bang, apa sih inspirasi ketika Bang memulai usaha ini Bang? Yang pertama adalah waktu saya dulu di Jakarta, saya sering ngemil, saya suka ngemil. Nah, Jajan lah, kalau jajan lah. bahasa kita ya. disitulah insting saya keluar. Saya selalu mempunyai afirmasi dalam diri saya. Saya harus bisa menciptakan sebuah peluang yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah cilok. Saya buat saya pikir kan kalau cilok ini dikasih kemasan yang menarik pasti ada nilai jual nih, gitu. Oke. Ternyata setelah saya coba, saya kasih packaging yang bagus, ternyata responnya bagus. Sampai saat ini seperti inilah kemasan ciloknya. Ya biasa umumnya itu kalau cilok ini kan yang biasa pakai bungkusan plastik ya. Iya, biasanya, betul Bang. sekali ya. Nah, jadi Abang terinspirasi dari situ. Iya. Bagaimana cilok ini bisa di packaging dengan sedemikian rupa dan menghasilkan suatu hal yang menarik lah. Menarik ya, benar sekali. Dan tentunya saya pengen menaikkan namanya cemilan Nusantara, terutama dari Paris Van Java yaitu dari Kota Bandung. Betul. Ya. Dan kabarnya ini kan Bang, ini lagi banyak nih orderan nih Bang ya. Iya. Cilok ini ya Bang. Iya. Mungkin Abang bisa sedikit cerita nih Bang. Oke. Saat ini alhamdulillah satu hari dalam satu outlet itu bisa 40 sampai 50 porsi per harinya. Itu dalam satu outlet. Ya. Kebetulan kalau hari weekend bisa 60 sampai 70 porsi. Iya. Kalau hari biasa di hari weekdays itu 45 ke 50 porsi. Ini kita kan sudah pernah jumpa sebelumnya. Iya, Aku betul kenal sekali. Bang Rocky ini Tribuners bukan baru kali ini aja gitu. Iya, Nah, betul sekali. beliau ini sebenarnya sih dari penampilannya aja ya mungkin Tribuners tahu juga lah. Beliau ini seorang manajer ya Bang. Iya, benar sekali. Di beberapa F&B ya. manajer F&B di beberapa resto. Nah, akhirnya Abang memutuskan untuk menjadi pedagang lah boleh dibilang. Iya. Apa yang membuat Abang oke lah aku harus berubah haluan ini Oke. gitu. Nah, Yang pertama adalah dari dulu sebenarnya. Saya punya mimpi yang besar ya. Dalam hidup ini saya punya mimpi yang besar. Kemudian saya punya visi misi yang jelas dalam hidup saya. Tentunya saya menggali potensi saya
pada dasarnya terus terang kita diberikan sebuah unlimited power dalam kehidupan kita, menjadi seorang pemenang dalam kehidupannya. Menjadi seorang karyawan, walaupun saya seorang manajer nih Bang Ramon, Iya, benar. tapi saya pengen sekali pindah kuadran Bang Ramon. Nah, Oke. dari employee menjadi self employee. Oh, itu Jadi ada saya teorinya, bekerja Bang? sendiri, ada teorinya. Oh, gitu. Bahkan saya juga apa yang dikatakan Robert Kiyosaki dari cash flow kuadran, ada 4 kendaraan dalam mencari pendapatan. Yang pertama adalah employee sebagai seorang karyawan. Dan selalu saya menyisihkan penghasilan saya, active income saya untuk menjadi passive income, yaitu membangun usaha saya, yaitu di bidang cilok milenial. Sampai saat ini saya memberikan sebuah kontribusi yang terbaik untuk produk saya, dan saya beralih ke pengusaha karena saya ingin menjadi orang yang bermanfaat untuk banyak orang. Ya, artinya ini merupakan suatu pilihan yang ya mungkin banyak pertimbangan. Iya, waktu betul itu ya, sekali. Bang. Pada akhirnya Abang harus meresignkan diri menjadi seorang karyawan dan memilih. Mengalih ke business owner. Jadi menurut teori tadi itu 4 kendaraan itulah yang membuat Abang Abang harus berpikir bagaimana bisa menghasilkan suatu usaha yang tanpa boleh dibilang menunggu bulanan lah Iya, ya. betul gitu. sekali. Nah, pertanyaannya Bang, dengar-dengar Abang punya 3 Bang kata kunci itu Bang yang mungkin kita pernah Kata ngobrol. kunci mengenai produk ya. Iya. Oke. Sehingga Abang pada akhirnya ya udah aku bismillah aku mau berbisnis ini. 3 kata itulah yang mungkin Oke. bisa Bang. 3 kata itu salah satunya adalah saya ambil dari mix marketing 5P. Mix marketing. Iya. Tetap teori Tetap marketing. mix marketing 5P, dan saya actionkan di bisnis ini. Kenapa kita pakai mix marketing 5P? Yang pertama adalah produk. Produk sangat important, sangat penting sekali dalam dunia bisnis kuliner. Produk itu saya punya 3 unsur, 3 hal yang memenuhi syarat, sudah lengkap banget di situ. Yang pertama adalah the first. Yang pertama. Kenapa yang pertama? Di Medan saya lihat setiap sudut kuliner belum ada yang namanya cilok. Pasti ada nih Bang, tapi cilok yang dikojek-kojek. Bakso kojek ya. Betul, Nah, betul. tapi saya di sini punya add value tersendiri. Produk saya punya add value, punya nilai tambah di dalam produk ini, sehingga menciptakan nilai tambah tinggi, kemudian otomatis nilai jualnya juga tinggi seperti itu. Jadi yang pertama the first, yang kedua adalah the best, tentunya yang terbaik. Yang ketiga adalah the different, yaitu yang berbeda. Kita harus berani berbeda dengan produk yang lain seperti itu. 3 keunggulannya seperti itu Bang Ramon. Nah, cilok ini kan sebenarnya asal muasalnya kan dari Bandung ya Bang. Iya, benar sekali. Nah, Abang punya kesulitan nggak untuk memasarkan atau Dengan mengembangkan beradaptasi rasa ya. istilah cilok itu tadi ya? Karena kan ya mungkin cilok itu singkatannya apa? Cilok aci dicolok ya. Aci dicolok tuh. Iya, iya, benar sekali Bang Ramon. Sebenarnya kan. Iya. Aci dicolok, yang dicolok tuh yang mana kan begitu? Iya, benar. Terus ada juga jajanan khas Bandung itu yang dengan istilah sama cireng, Cireng, cimol. cimol. Ada lagi apa lagi ya? Banyak juga cimol, Iya. cireng, cilok. Nah, Abang terpikir nggak di awal Abang ingin berbisnis ini, ini kayaknya nggak istilahnya nggak familiar nih. Jalan nggak ya gitu ya? Jalan nggak ya? Ya, itu gimana Bang? Itu menyikapinya, pasti Bang? menjadi sebuah pikiran yang sangat besar. Sebelum saya memulai, pasti saya juga melakukan sebuah namanya survei. Survei ya, Ya, benar. survei, saya analisis pasar menggunakan analisis SWOT. Analisis Yaitu dari kekuatan, kelemahan, kemudian kesempatan, peluang segala macam. Tetap teori dari Tetap. background yang Iya. lama itu tetap Abang Teori gunakan tetap ya, kita Bang? gunakan. Iya, Tetapi iya, kita iya. jangan banyak teori, nanti nggak action ya. Iya, nggak ngerjain, Iya, nggak kerja nggak ada jadinya, tindakan iya. sama sekali ya. Saya pikir bahwa mengenai apa tadi? Mengenai apa terkait dengan cilok, Ya. cime Nah, apa? di situ ada kekhawatiran. Hmm. Tetapi saya berani bahwa ini cilok ini akan diterima di masyarakat Medan. Dan tentunya saya punya ciri khas yang paling unggul dalam produk ini adalah cireng bumbu rujak. Cireng bumbu iya. rujak, ya. Saya sesuaikan adaptasi dengan rasa dan cita rasa di Medan. Yang jelas Nah, pas banget gitu. harus lidah Lidah Medan ini lah, ya. gitu ya. Medan suka yang strong. Dia Strong, suka yang betul-betul rasanya itu grigit gitu. Oh, jadi memang Abang padukan cilok ini dengan bumbu-bumbu ya termasuk Pilihan. pilihan Nah, lah ya. Ada choice pilihan di cilok sendiri, kita ada 2 jenis, kukus dengan goreng. Nah, kalau untuk bumbunya itu ada berapa sih Bang yang mungkin Abang bisa tawarkan atau bisa informasikan Oke. ke Tribuners? Untuk cilok ini kita ada dua jenis ya. Yang pertama cilok dalam bentuk dikukus Bang, yaitu ada 3 saus. Yang pertama saus barbecue, saus taichan, dan saus bumbu kacang. Nah, mungkin satu persatu item itu bisa Abang jelasin gitu? Boleh? Jadi cilok ini kalau misalkan bumbu kacang lebih ke legend ya, karena kacang di mana-mana pasti pakai cilok bumbu kacang. Cuman cilok
kacang di sini pasti ada perbedaan, Bang Ramon. Kita lebih ke manis pedas. Manis Kita pedas. sesuaikan dengan lidah Medan. Berarti kayak bumbu rujak dong. Iya, cuman lebih ke daun jeruknya lebih wangi. Seperti Jadi bisa ngebayangin tuh ya. Iya, pasti. Makan cilok pakai bumbu yang agak Ya, kerujak-rujakan gitu betul ya. sekali. Benar-benar. Nah, selain itu Bang, ada saus taichan juga ya Bang? Iya. Saus taichan, Taichan itu saat ini bisa kita- dikasih gambaran Bang. Oke, taichan lebih ke asin ya, lebih ke asin pedas. Seperti saus-saus taichan pada umumnya, cuman di sini agak kita kasih colok lebih ke sweet dikit, lebih ke manis dikit. Nah, tapi lebih cenderung ke asin, pedas, manis seperti itu. Dan juga ada saus barbecue. Barbecue ya. Ya, itu standar lah ya, mungkin. Ya, standar lah ya. Standar. Cuman kami punya khas barbecue-nya kita lebih wangi ya. Dan juga ini ada tahu bakso spesial. Nah, ini. Ini tahu bakso spesial ini gimana Bang? Ini kalau cilok rata-rata kan tahu balik tuh kalau pada umumnya. Iya, tahu balik tuh ya, yang Kita terkenal. buat salah satu menu yang inovatif tentunya juga yang punya different ya, punya perbedaan bahwa kita kasih cilok. Tapi adonan cilok dimasukkan di tahu. Di tahu Nah, ya. tapi kalau pada umumnya kan namanya tahu balik tuh. Tahu balik. Nah, di sini kita buat cilok tahu bakso Ini spesial. Bang Rocky ini out of the box, dibalikkan lagi ya kan Iya. tahu balik itu. Nah, Jadi kita harus bisa tahu menginovasi tertutup jadinya. kreativitas dalam suatu produk. Oke gitu. Nah, selanjutnya juga ada cilok mozzarella saus keju nih ya. Iya, bener. Nah, ini yang lebih Wah, ini lebih ke kekinian nih. Cilok ini pada umumnya dulu waktu zaman saya SD ya, itu sering jajan tuh. Itu nggak ada yang namanya kreativitas cilok keju. Kita buat cilok keju ini menjawab anak-anak muda yang sering nongkrong, itu pasti seru-seru banget pakai cilok keju. Makanya saya buat cilok keju mozzarella, dalamnya itu mozzarella ditambahi saus keju lagi. Terus crispy lagi. Namanya cilok crispy mozzarella saus keju, seperti itu. Nah, dengar-dengar ini memang harganya agak sedikit berbeda ya, Iya, Bang, pasti dibanding berbeda harga yang lain. dibandingkan Ya. yang lain. Ya, karena mungkin ada unsur mozzarella-nya. Iya, gitu benar ya. sekali Bang Ramon. Nah, ini Bang, mau mulai bisnis itu kan nggak gampang. Mm-mm. Mungkin Abang bisa cerita dengan Tribuners yang ada di rumah ini. Modalnya berapa sih Bang ketika Abang mau mulai usaha ini? Gitu loh. Oke. Silakan, Jadi sebenarnya kalau modal ini bisnis yang simple. Saya belajar jangan ambil modal besar. Pasti tentunya kita belajar dari yang kecil dulu. Semua bisnis bertahap step by step. Ya. Nggak ada bisnis langsung instan. Betul. Dan saya belajar bagaimana memulai bisnis ini. Tentunya saya yang pertama modal saya satu keyakinan dulu. Modal Bukan Abang, modal uang ini ya. Iya. Jadi saya modal keyakinan dulu Bang Ramon. ibaratnya modal nekat dulu lah ya Bang. Nekat tapi harus punya ilmunya. Dan Bukan nekat asal nekat kan gitu. Oh, gitu ya. Nekat, Nekat punya ilmunya. Nah, nekat punya ilmu. Ya. Kalau nekat nggak punya ilmu liar Wah, jadinya itu ya. bahaya. Liar ya jadinya. Itu Benar-benar. modalnya kurang lebih waktu itu saya itu nggak ada modal sama sekali Nggak ada awalnya, modal, nggak ada modal. Saya punya impian ya setelah saya tadi saya bilang ya, saya bekerja, saya sisihkan berapa persen untuk membuka usaha itu. Jadi saya sisihkan memang sengaja saya punya mimpi untuk buka usaha itu sekitar 4 sampai 5 juta 4 sampai Ya. 5 juta di awal itu. di awal. Dan saya kembangkan. Awal-awal saya buka di daerah Center Point. Awalnya ya. Itu Di dengan Lotte Mart. satu gerobak, outlet. satu outlet. Oh, satu outlet dulu. Oh, itulah asal muasal. Asal muasalnya. Nah, Seperti itu. kalau untuk modal yang mungkin sedikit juga itu ya, Bang. Iya. Bagaimana Bang bisa meyakinkan dengan modal itu ya? Pasti Abang akan berpikir, aduh ini kalau nggak balik modal gimana nih? Nah, apa yang menjadi dasar pemikiran Abang masih bertahan? Oke. Yang pertama sebelum saya action saya membenahi namanya mindset dulu. Nah, ini yang paling penting. Mindset sendiri atau mindset? Mindset sendiri. Jadi kita harus benerin mindset kita dulu. Ya terutama kayak keluarga Bang kan, kayak istri kita Nah, itu lah. pasti agak berat banget ketika kita mulai bisnis dan apalagi kita resign dari pekerjaan. Bener. Nah, Iya. selama ini mungkin istri kita orang rumah selama ini dapat penghasilan Nah, bulanan betul yang sekali. aman, safety gitu, tiba-tiba Abang harus Tiba-tiba harus meresign, berkurang lagi, nggak ada income. dan tak ada yang bisa menjamin itu bakal settle gitu. Betul. Itu gimana Abang menyikapinya? Wah, itu Bang? menyakipinya kita harus kasih pelan-pelan, kasih arahan. Kita nggak bisa langsung instan seperti ini. Pasti kita kasih arahan, kasih pengertian bahwa nanti bisnis suatu besar ini suatu saat pasti akan besar. Benar. Tetapi kita pasti ada prosesnya. Betul. Nah, jadi saya memulai bisnis ini dulu, saya betul-betul yakinkan diri saya dan saya meyakinkan keluarga saya untuk bagaimana kita bisa mencapai goal atau impian yang kita inginkan. Seperti itu. Jadi kita betul-betul yang penting adalah keyakinan. Keyakinan yang paling penting. Dan yang penting dukungan keluarga. Dukungan itu keluarga ya. pasti ada bertentangan. Betul. Bang. Banyak orang kita mau sukses pasti kita ditarik. Pasti ditarik. Yang pertama yang paling utama adalah orang terdekat. Orang terdekat. Nah, bagaimana meyakinkan? Kita harus rubah mindsetnya dulu. Pelan-pelan kita arahkan pasti insya Allah akan diizinkan. Nah, Seperti itu kan yang dari internal ya, Bang. Ya.
Kira-kira abang punya kesulitan nggak waktu memulai usaha ini di eksternalnya bang? Mungkin ya terkait dengan Sistem operasional, sistem operasional, sistem SDM, keuangan, finansial. Nah itu mungkin bisa bang Oke. jelaskan. Jadi sistem operasional dari segi keuangan, kemudian dari segi SDM pasti mengalami yang namanya kesulitan. Tetapi banyak kok setelah saya tanya-tanya juga nggak saya sendiri yang mengalami kesulitan bang. Tapi saya di situ berpikir bagaimana saya bisa mengatasi kesulitan itu. Saya tidak pernah fokus kepada masalahnya, tapi saya fokus kepada solusinya. Bagaimana Betul. saya bisa menyelesaikan itu semuanya. Dan intinya yang paling penting dalam menjalankan usaha kita jangan pernah sekali-kali dan fokus kepada masalah. Seperti itu. Jadi intinya abang tetap survive lah, bertahan lah, yakin Evaluasi lah. setiap hari. Evaluasi Setiap hari. Nah ngomong-ngomong bang, udah berapa tahun sih abang mulai menggeluti? Dari tahun 2018. Nah di 2019 itu berarti di awal tahun kah atau Di 2018 di akhir tahun, di November akhir ya. tahun. Berarti belum pas masa pandemik lah ya? Iya, betul sekali. Nah ketika abang mulai awal merintis usaha, ketika lagi belum mengetahui apa istilahnya kekuatan dan segala macam, dihadapin pandemik. Nah Nah di waktu situ itu apa yang abang di situ saya lakukan? masih sambil kerja waktu itu. Di pandemi saya masih kerja dan saya berpikir bagaimana caranya di era pandemi kita bukan menjadi masalah, tapi bagaimana menjadi peluang di era seperti ini. Ternyata pertama kali saya buka dari Center Point, saya beralih buka satu lagi di Abdullah Lubis. Oh ini out of the box nih Iya, ya. out of Jadi the box. kita nggak berlarut dan terlena dengan kondisi pandemi gitu Iya, kan. betul sekali. Justru malah kita melawan arus. Melawan arus. Melawan arus dengan cara mana? Modal dari mana? Modal dari saya kemitraan dari kawan saya yang di Belawan, cabang Belawan, membuat kemitraan. Akhirnya hasil dari Belawan saya gulungkan lagi menjadi outlet yang di Abdullah Lubis. Dan Seperti itu. disitulah awalnya pola sistem franchise ini mulai Terbentuk. berlaku. Iya, betul sekali Pak. Ada historisnya ya. Historis. Berarti kawan abang tuh cukup berjasa juga Iya. ya Bang dalam mengembangkan usaha. Iya, Bang, iya, ya. betul sekali. Nah jadi gimana Bang? Selanjutnya berkembanglah. Sampai saat ini sampai berkembang. saat ini. Cilok Milenial di Medan ada 7 cabang. Ada 7 outlet. Ada 7 di mana cabang. aja tuh Bang kalau boleh? Belawan. Ada di Belawan. Ini yang berdasarkan urutan ya. Belawan, Belawan, Abdullah Lubis, Abdullah Lubis, Marelan, Marelan, kemudian di Laudendang, Laut Dendang, HM Joni, HM Joni, Setiabudi. Setiabudi. Yang Satu lagi awalnya terakhir di Umsu Bukit Barisan. Umsu Bukit Ya, Barisan. Yang dulu awalnya dari Center Point. Center Point. Sahabat Tribuners, demikian memang nekat tadi ya Bang ya. Nekat Bang, tapi harus punya ilmunya nih. tapi memang kan Bang, sahabat Tribuners di rumah juga kan mungkin berpikir, ini kok cakep-cakep aja gitu, Iya, tapi benar nggak sekali. dirasain. Iya. Ini, Bang. Ini izin Bang, boleh kita Silakan rasain ya? silakan Bang. Oke. Kira-kira suka yang di goreng Tribuners. atau yang dikukus ini? Nah ini dia. Jadi kita mau izin juga nih sahabat-sahabat Tribuners Iya. juga kita akan melepas masker karena kalau pakai masker kan gimana merasakan Iya, benar sekali. Silakan. enak di Iya. cilok ini kan Mm-mm. gitu. Jadi cilok itu adalah singkatan dari Aci dicolok. aci Iya. dicolok. Bener. Kita coba ya sahabat Tribuners ya. Yang Jadi ini apa nih namanya Bang? cilok tahu bakso spesial. Oh ini cio tahu bakso Bumbunya spesial. silakan. Nah ini Iya. bumbu Rujak. rujak Iya, ya, iya. campuran Iya, iya. kacang dan apa tadi. Ini langsung Langsung cara disiram. makannya gimana nih Bang? Dicocol. Dicocol. Iya. Oh, istilah baru nih dicocol. Makanya kita bawa Kita maklum kita jarang-jarang main ke Jarang-jarang Bandung. ke Bandung. Pak. Karena kalau istilah Bandung itu kan semua serba ci, serba ya kan? ci ya. Cilok, Cimol, cimol, cireng. cireng. Iya. Oh, Ya, ini langsung disiram. disiram ya Wah. Bang ya. Wah, sahabat Tribuners. Pedas Ini sekali ya. Bang. Ini pedas ya? Iya. Nah, ini satu-satu aja nih Bang. Iya. Sisanya biar kawan-kawan di studio aja yang menghabisinya. Iya. Nah, ini yang namanya tahu Cilok tahu bakso ya, spesial. dengan bumbu kacang ya, Bumbu rujak. rujak. Ya. Oke, Silakan dicoba. kita coba ya Bang. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kalau makannya boleh pakai tangan juga ya? Boleh, pakai boleh. boleh pakai Tusuk ya. tusuk ya namanya. Iya. Asli dicolok. Colok. Silakan. Gimana Bang Ramon? Dia bumbunya langsung meresap. Meresap. Meresap di rongga-rongga lidah, Semua. di rongga-rongga mulut. Dan dia posisinya di dalam tahu ini ya. Iya. Ciloknya di dalam Ciloknya tahu ini. ya. Nah, cilok itu bahannya apa aja sih Bang kalau Oh, boleh?
Dasarnya cilok. Acilok itu dari kata aci. Aci itu bahasa Indonesia adalah Boleh makan, tepung, ya silakan. Tepung kanji atau tepung tapioka, Bang. Jadi pure memang aci itu dari bahan tepung kanji atau tepung tapioka. Jadi bahan-bahan itu tetap dari tepung semua ya. Iya, benar Dan sekali. dikolaborasikan dengan Diisi ayam, diisian daging ayam, ya. Dikolaborasikan dengan bumbu-bumbu pilihan. Ya, betul, seperti betul, itu. betul. Nah, untuk ini Bang, tadi kita belum sempat nih bahas Iya. harganya Bang. Oh ya, harganya Bang. Mungkin Abang kisaran boleh jelasin, ya, Bang. untuk cilok sendiri, semua cilok ya, itu harganya Rp15.000, terjangkau sekali. Yang bedanya cuma di cilok saus keju aja, 18.000. Oh, di Ya, 8.000 ya. 15 ke 18.000. Ya. Nah, kalau untuk Harganya sangat terjangkau. pendistribusian melalui marketplace ada nggak nih Bang? Marketplace saat ini kita Ada ya? menggunakan Facebook dan Instagram. Bahkan Tokopedia juga ada. Tokopedia, ya, Oh, Tokopedia juga ada melayani. masuk melayani. Termasuk juga dengan ojek online ya. Iya, GrabFood, GoFood melayani semuanya. Tapi harganya memang agak berbeda. Harganya ya. beda dengan yang on the spot. Ya. Nah, terkait ini tadi Bang yang kita sempat diskusikan franchise ya Bang. Iya, benar sekali. Mungkin Bang Rocky bisa menjelaskan, mana tahu ada teman-teman Tribuners yang ada di rumah tertarik ini ingin berbisnis cilok ini ya. Mungkin kalau sebagai yang namanya dia menciptakan sendiri nggak mungkin ya Bang. Iya. Dia harus franchise. Iya. Ya. Mungkin Abang bisa jelasin nih Bang ke Tribuners di rumah. Bagaimana sih caranya untuk menjadi franchise gitu. usaha ini, dan mungkin Abang bisa share juga akun Instagram ataupun Facebook. Halo, Silakan selamat Bang. sore ya para Tribuners, terima kasih. Jadi untuk mengenai bagaimana sih caranya bisa sistem kemitraan atau Kemitraan, franchise, benar, ya, kemitraan. tentunya kami membuat salah satu pola dan teruji. Produk ini sudah kita uji dan tentunya secara teknis, kemudian secara marketing, sistem operasional sudah jalan. Sudah jalan. Tinggal mengaplikasikannya, tinggal actionkan saja. Tentunya dari pihak produk, dari peralatan, kemudian produk, itu semua sudah kita sediain. Termasuk SDM? Termasuk SDM nggak? SDM nanti kita training. SDM-nya Kita nanti training. di-training. Kita Oh, training. di-training. Ya. Kita ada 2 paket nih, Pak. Oh, ada 2 Ya, paket. Bang Ramon ya. Nih, Kita Tribuners, paket yang dengar nih. pertama ini adalah paket yang sangat minim, di bawah 10 juta. Paket murah meriah Ya, lah gitu ya. 10 juta kita buat namanya PSBB. Paket PSBB. sukses bareng-bareng. Paket atau sukses berjamaah. bareng-bareng. Ini suksesnya bersama nih. Ya, bersama. Jadi, Makanya kita semboyan berjamaah. Seperti berjamaah. itu. Ya. Sukses berjamaah. Ya. Tribuners. Nah, Nah. itu nilainya berapa tadi Bang? 10 juta. 9 juta. Oh, Dari sorry, harga 9 normal juta. 12 juta, kita menjadi harga promo 9 juta. Oh, jadi dia dapat Gerobak, peralatan masak, peralatan. kemudian semua dapat untuk awal dapat free 100 porsi. Mm-mm. Dalam apa namanya? Untuk awal dapat free 100 porsi dan kotak kemasan 100 porsi. Nah, untuk kelanjutannya? Kelanjutannya hanya saja mengambil bahan baku saja Oh, dengan tetap- harga mitra. Tetap ngambil bahan baku, berbayar pasti ya, Ya, berbayar. ke kantor pusatnya Ya. atau head office-nya. Ya. Nah, itu yang paket sukses bersama. Ada yang paket Yang paket B yang harga 18 juta ke 14 juta. 18 juta, Ke 14 juta. Jadi lebih kita mahal nih, Bang. Apa ya, yang bedanya membedakan yang orang- di bootnya, di kontainer boot atau gerobaknya. Oh, lebih besar. Lebih besar, meterannya lebih besar, kemudian lebih apa, ada atapnya, jadi hujan aman Oh, seperti itu. gitu. Dan itu cash and carry atau memang bisa ada cicilan atau apa Bang untuk Sistemnya franchise-nya? 50% dulu. Mm-mm. Setelah selesai semua baru pelunasan. Oke. Nah, untuk yang 18 juta itu di luar daripada lokasi ya, Bang? Iya, Di luar daripada lokasi ya. iya, Hmm. di luar lokasi. Nah, jadi pokoknya sahabat Tribuners yang ada di rumah, yang memang masa pandemik ini kan memang agak galau kita ya, Iya, Bang, ya. iya, agak Maju galau. susah, mundur Mundur susah. Jadi ya bagaimana kita harus out of the box. Iya. Kita melawan arus seperti yang dilakukan Bang Rocky. Dia tinggalkan jasnya, dia tinggalkan sepatu yang cantiknya, mengkilatnya. Dia langsung, Abang ikut turun tangan juga ya, Bang? Ya, untuk awal, memproduksi ini, Bang. untuk awal jangan harap bisnis autopilot itu harus terlibat. Nggak ada kata nggak terlibat. Harus terlibat ya, Harus Bang? terlibat. Jangan mengharap bisnis autopilot kalau kita di awal tidak terlibat sama sekali. Kita harus terlibat di dalamnya, membuat sistem operasionalnya, membuat bagaimana sistem marketingnya, membuat bagaimana SDM-nya itu mumpuni sehingga punya SDM yang kualitas. Ya. Karena mereka lah yang akan mendobrak atau memprogreskan bisnis kita. Berarti Abang berbisnis sambil learning by doing ini. Pasti. Belajar, Belajar, ada membuat segala- sistem, evaluasi setiap hari. ada Dan yang kita salah harus di- membangun personal growth dalam tim kita. Teamwork ya, Bang? Teamwork, ya. Nah, jadi Bang, ada juga nih pertanyaan, Ya, Bang, silakan, untuk Bang. mengenai lisensi tadi, Bang. Ini yang belum kita bahas, Bang. Haki ya? Ini kan yang penting halal lah ya. Iya, Bang. iya. Halal. Nah,
dan terkait apa istilahnya tuh Bang ya? Mungkin kan banyak Hak cipta, zaman sekarang iya. ini kan Bang, produk ataupun brand-brand itu kan bermasalah terkait dengan kepemilikan. Pemilikan ya. Ada nggak rencana Bang Rocky untuk mendaftarkan ini ke Haki atau gimana lah, biar ada kesan ini cilok ini memang benar-benar abang yang create dari awal gitu Bang. Silakan Bang. Jadi untuk mengenai perizinan, ini pasti kami sudah mulai proses. Betul. Untuk awalnya kami belum pikiran ke situ, tapi mulai hari ini kita sudah punya rencana, sudah proses untuk mendaftarkan hak cipta merek. Takutnya banyak sekali saat ini merek sudah naik, tiba-tiba ada yang masuk. Ada yang copy paste, ya kan, tiba-tiba logonya sama, habis sudah kita. Lokasinya aja Lokasinya berbeda. Nah, mereknya sama. Upaya itu lagi ya. abang antisipasi. lakukan lah ya, Benar sekali, Bang Rama. Nah, jadi sahabat Tribuners, mungkin Bang Rocky juga bisa memberikan inspirasi lah bagi teman-teman di rumah untuk bagaimana bisa memulai usaha apapun itu Bang. Oke. Terkait. Jadi yang pertama adalah tips-tips bagaimana kita memulai usaha. Yang paling susah adalah memulainya. Itu ya, paling susah. benar. Yang kedua, kita harus benar-benar perbaiki dulu komunitas kita, lingkungan kita, memberikan efek atau impact yang besar terhadap diri kita, yaitu energi yang positif. Karena sukses itu sebenarnya mencontek dari orang yang sudah sukses. Jadi kuncinya satu, contek, ATM, amati, tiru, modifikasi. Kita contek dari orang yang sudah sukses. Bukan amati, tiru, mentah-mentah. Mentah-mentah, bukan. Jadi intinya satu, keyakinan, yang kedua adalah keberanian, yang ketiga perbaiki komunitas Anda, sekaligus mempunyai sebuah orang-orang hebat yang positif di lingkungan kita. Dan mungkin sahabat Tribuners, bagi yang ingin datang langsung ya. Datang langsung. Bang Rocky ini biasa standby di mana Bang? Saya di Abdullah Lubis. Di Jalan Abdullah Lubis. Depan Habitat Cafe. Di mana Bang? Di depan Cafe Habitat. Habitat. Ya, depannya. Depan Habitat Warkop Cafe ya. Ya. Oke, Warkop. Jadi di situ nanti Bang Rocky bisa lebih detail lah menjelaskan terkait dengan kemitraan atau kemitraan franchise, ataupun franchise ya, ini ya. Betul sekali. Oke, terima kasih Bang Rocky. Baik, Tribuners di rumah, memang memulai sebuah usaha ataupun bisnis di bidang kuliner itu kunci utamanya adalah selain niat, namun juga kita harus punya keyakinan. Karena sesuatu hal yang kita mulai dengan niat itu seyogianya akan memperingan langkah-langkah kita selanjutnya. Karena ketika suatu usaha itu kita mulai dengan suatu hal yang berat, maka kita akan membutuhkan tenaga dan mental yang kuat juga, seperti itu. Nah, jadi buat sahabat Tribuners yang tertarik dan ingin bergabung menjadi franchise ataupun mitra usaha Cilok Milenial ini, dapat memfollow akun Instagramnya di Cilok Milenial. Cilok Milenial Official ya. Medan Official. Medan Official. Cilok Milenial. Medan Official. Nah, jadi jangan ragu lagi. Mari kita mulai dengan niat dan keyakinan. Tidak akan berubah nasib seseorang jika dia tidak merubahnya sendiri. Demikianlah cakap-cakap bisnis episode kita kali ini, dan kita akan kembali berjumpa di episode yang akan datang. Terima kasih buat Bang Rocky. Ya, sama-sama Bang Ramon. Waktu dan sharing-sharing ilmunya terima kasih kepada banyak kami dan juga kepada sahabat Tribuners yang ada di rumah. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sampai jumpa. Come with me, I swear I'm gonna. I wanna blow your mind. Just come with me, I swear I'm gonna take you somewhere warm. You know j'adore la mer. 'Cause when the morning comes, I know you won't be there. Every time I turn around, you there.
disappear. Nice to meet you. Nice to meet you. What's your name? Let me treat you to a drink. I like the way you talk. I like the things you wear. I want your number tattooed on my arm in ink, I swear. 'Cause when the morning comes, I know you won't be there. But every time I turn around, you're there.